Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hidup sezaman dengan Nabi Isa, yaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya ini sepupunya Nabi Isa. Nabi Yahya alaihi salam sebagaimana sudah pernah diterangkan pada tahun yang lalu sejarahnya, mati beliau tragis, yaitu dibunuh. Dan pembunuhan kepada para anbiya ini adalah bukan hal yang aneh bagi Bani Israel. Bani Israel itu membunuh para nabi mereka. Ceritanya adalah seorang raja di daerah situ sangat menghormati dengan Nabi Yahya, sehingga Nabi Yahya menjadi penasihat utama si raja. Tapi si raja ini senang dengan perempuan yang tidak halal bagi dia, yaitu keponakannya sendiri, putri daripada saudaranya, berarti keponakannya sendiri. Nabi Yahya diminta oleh si raja untuk mengawinkannya dengan keponakannya. Nabi Yahya menolak, "Jangan raja, tidak halal bagi kamu untuk kawin dengan dia." Ibunya perempuan ini pingin anaknya dikawin raja, ya karena materi tentunya, karena duniawi tentunya. Si raja patuh dengan Nabi Yahya. Akhirnya dendam si ibu perempuan itu, ingin merencanakan rencana jahat, yaitu saat saat si raja lagi berpesta, biasanya punya waktu khusus untuk minum-minum. Si perempuan, anaknya perempuan ini dihias, diparas dengan yang sangat cantiknya sama si ibu. Kemudian dikasih kain yang sangat tipis, diperintahkan untuk melayani si raja, buat raja mabuk berat. Pasti nanti raja akan minta kepada kamu untuk melayani dia. Ketika syahwat sambil mabuk. Kemudian kalau kamu diajak untuk berbuat, tolak. Jangan mau. Kecuali kalau dia siap untuk memberikan permintaan kamu. Si raja akan tanya nanti kepada kamu, apa permintaan yang kamu harapkan? Kepalanya Nabi Yahya. Jangan mau kecuali itu, biar gak ada ngalangi kita lagi. Ini semuanya yang ngalangi adalah Yahya. Akhirnya terjadilah itu saat ketika waktu saat minum raja. Si perempuan itu dengan berselok berparas yang sangat elok, sangat menarik tentunya.
kasih minum khamr sampai benar-benar mabuk berat, teler si raja ini. Ketika raja mau mengajak, enggak, kata dia. Ayo, aku ini itu. Enggak. Kecuali kalau kamu kasih permintaan aku. Mau berapa kamu? Mau emas berapa kilo misal? Mau duit berapa juta, ratus juta? Mau apa kamu? Bukan duit yang aku minta. Kepalanya Nabi Yahya, kata dia. Gila kamu. Masa kepalanya Nabi Yahya? Itu permintaanku. Kalau kamu memberi permintaanku, aku siap akan melayani kamu. Diam. Teler. Gimana orang teler? Panggil pasukannya. Geret. Penggal kepalanya. Bawa sini. Dipenggal kepala Nabi Yahya. Dibawa kepala Nabi Yahya, ditaruh ada di talam. Diserahkan. Itu Nabi Yahya sekalipun kepalanya udah terpisah dari jasadnya, tetap menyatakan, enggak halal bagi kamu itu perempuan, ya tadi. Perempuan tadi itu melihat bahwa si Nabi Yahya udah terbunuh, dia lari ke atas sambil berjoget ke atas istana sambil merayakan, jatuh akhirnya dari istana, bangunan istana. Di luar istana itu disediakan anjing-anjing untuk menjaga. Akhirnya berebut anjing itu kepada si perempuan itu, digigit. Cuma dikasih sadar terus ini perempuan, nggak dibuat pingsan oleh Allah. Digigit mulai jari-jarinya, kakinya, semuanya, dan dikasih sadar, matanya melihat. Matanya melihat sambil berdarah-darah, bagaimana kakinya digigit, kemudian dagingnya dirobek oleh si anjing-anjing tadi itu, tangannya juga begitu, bagaimana tulangnya diputus, digerogoti sama anjing tadi itu, dan itu perempuan menjerit sambil melihat. Terakhir yang dimakan matanya. Adapun Nabi Yahya alaihissalam, darah yang mengucur daripada tubuh Nabi Yahya mendidih, saudara, mendidih dan mengalir. Akhirnya raja memerintahkan tutup dengan tanah, tutup dengan tanah. Mereka bawa tanah, ditutup dengan tanah. Si darah tadi muncul, darah tadi itu sampai ke atas, mengalir. Akhirnya semua orang tahu bahwa Nabi Yahya dibunuh. Nabi Yahya dibunuh. Sampai akhirnya ada seorang yang bernama Bukhtanassar. Dia melihat bahwa ini terus tidak mungkin akan bisa meredam darah Nabi Yahya, kecuali harus ditumpas raja dan antek-anteknya. Maka dia membuat kekuatan, diperangi itu raja, sampai akhirnya dibunuh semua yang mendukung raja, dan terjadilah sampai 70.000 orang yang dibunuh. Baru darah tadi itu tidak mengalir lagi dan tidak mendidih lagi. Tuh lihat bagaimana pengaruh khamr atau narkoba sehingga bisa membuat perbuatan yang sangat tercela. Bukan hanya membunuh, saudara, tapi Nabi pun akan dibunuh.
bahaya. Benar yang dikatakan bahwa minum keras itu adalah ummul khaba'ith, induk daripada kejahatan-kejahatan. Tahu induk enggak? Yang melahirkan itu induk, yang punya anak induk. Kejahatan ini umnya, ibunya, induknya adalah khomer. Dari khomer itu nanti akan melahirkan banyak kejahatan. Terjadinya perampokan itu karena khomer dan narkoba. Terjadinya pemerkosaan itu karena khomer dan narkoba. Terjadinya keributan itu karena khomer dan narkoba. Terjadinya pelecehan seksual itu karena khomer dan narkoba. Karena itu semenjak khomer dan narkoba tidak diberantas, jangan harap kejahatan itu akan bisa berhenti. Jangan harap, karena khomer itu adalah ummul khaba'ith. Nggak bisa. 2 lipat ganda polisi pun nggak akan bisa menghentikan kejahatan. Jangan di Indonesia, di negeri yang maju, Amerika pun itu kriminalnya paling tinggi, saudara. Kenapa? Karena khomer. Karena khomer. Kebut-kebutan ada di mana-mana, khomer. Berandalan ada di mana-mana, khomer. Premanisasi ada di mana-mana, khomer. Semuanya karena minuman keras dan narkoba. Nggak akan bisa. Kalau di bawah 15% diizini, kalau di atas itu nggak diizini. Orang itu bisa 50%, bisa 100% dimulai daripada 1%. Kalau orang itu mengkonsumsi dengan yang 1%, sebentar lagi meningkat terus begitu. Mana ada rokokan langsung 2 pak, 1 batang dulu pak, baru jadi 2 batang, 3 batang, sampai di 3 pak, 4 pak. Tidak mungkin orang jadi langsung peminum minuman keras, pecandu minuman khamr, kecuali dimulai dengan yang ringan-ringan. Loh, kenapa nggak harus ditumpas minuman khamr? Memangnya ada manfaatnya? Pemuda-pemuda kita minum khamr kok dibatasi 15%, nggak apa-apa. Tuh lihat bagaimana ini. Sedangkan pinginnya negara ini aman, tidak ada kriminal, tidak ada premanisasi. Nggak akan bisa, nggak akan bisa. Kecuali kalau betul-betul dilarang minuman keras. Saya jamin tidak ada kriminal, atau terjadinya itu sangat sedikit. Ummul khaba'ith nih. Kedua, wanita. Ini fitnah yang paling besar bagi pria. Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijal ummati minan nisa'. Aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya kepada laki-laki umatku melebihi daripada wanita. Yang ada di masjid bisa berzina, yang ada di pondok bisa rusak akhlaknya karena wanita. Karena itu wanita ini harus diperketat. Bukan berarti tidak boleh maju, tapi kalau maju ke disco, ke diskotik, kalau maju ke doli, ya larang. Kenapa? Karena itu akan merusak akhlak. Disinilah kita harus paham. Bukan berarti wanita tadi itu adalah diperketat, tidak. Tapi wanita itu harus menjadi wanita yang solihah. Wanita yang solihah bukan yang dijual sama cukong-cukong, bukan yang dijual sama germo-germo. Masa anaknya orang wanita dijual untuk kepentingan materi, saudara? Diatur prosentase. Kalau melayani satu orang 60% untuk dia, 40% untuk germonya. Lihat bagaimana ini. Kemudian HAM ikut membela hak asasi manusia, goblok namanya. Coba anaknya suruh begitu. Coba anaknya suruh begitu. Nggak beres.
Bagaimana? Karena pengaruh wanita yang tidak sopan, wanita yang mau menjajakan dirinya. Para nabi pun jadi korban, dibunuh. Jangan-jangan nanti kiai-kiai juga dibunuh. Kenapa? Gara-gara wanita. Benci sama kiai itu karena selalu mengusir misalnya pelacur-pelacur, bunuh dia baru aku melayani kamu. Karena itu dua hal ini kalau diatur, tidak ada yang menjadi pecandu khamr, tidak ada itu pelacuran, wanita dijadikan perempuan yang baik-baik, maka insya Allah akan aman daerah itu. Kan model-model kadang-kadang ini begini, model. Sekarang ustadz kah, kiai kah, habib kah berbicara misalnya dilarang ada perzinaan. Kemudian germonya kok enak begitu loh. Merasa aman kadang-kadang menjajakan anaknya orang. Model enggak ini? Coba pikir baik-baik, kita tidak menuntut blend wong wedok itu. Enggak. Kita tidak tuntut penjarakan, enggak. Jadikan dia perempuan yang solihah. Jadikan perempuan yang berguna, jadikan perempuan itu orang baik. Caranya germo ini ajaran, karena dia telah menjadikan dia perempuan yang terjerumus dalam lembah hitam. Ini orang yang biadab, ini yang harus dituntut bersama, ini yang harus dihabisi, ini yang harus dipenjarakan. Adapun orang-orang itu ayo dididik, dibimbing, begitu seharusnya. Ini namanya kerjasama, saudara. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah terbukti banyak hal bahwa gara-gara wanita jahat ini banyak yang dibunuh. Untanya Nabi Soleh dibunuh, yang merupakan mukjizat daripada Allah, itu karena pengaruh wanita jahat. Abu Lahab istrinya sampai dikatakan hammalatul hatab, Ummu Jamil, itu juga wanita jahat. Kita berharap wanita seperti Siti Maryam, wanita seperti Siti Fatimah, Siti Khadijah, wanita seperti Siti Asia yang dipuji oleh Allah, jangan menjadi wanita jahat. Lu kan tuntutannya bagus, kan baik. Karena itu tidak akan mungkin akan bisa terjadi keamanan kecuali khamr dan wanita dijadikan wanita yang solihah. Kemudian merupakan sunnatullah, merupakan menjadi satu ketetapan Allah. Orang tidak mungkin ada orang yang kosong daripada musuh, nggak ono, nggak ada. Sehebat apapun orang itu pasti ada musuh. Malah semakin hebat orang itu, derajat dari sisi Allah, semakin hebat musuhnya. Lihat bagaimana para nabi, ada musuh. Nabi pun ada yang diancam, saudara, terancam. Karena itu kalau ente jadi orang yang soleh, supaya tidak punya musuh, dah kira no. Walaupun kamu tidak berbuat jahat, apa? Para nabi masa berbuat jahat? Dimusuhi kok. Padahal mereka mengajarkan tauhid, mengajarkan iman, mengajarkan akhlakul karimah, dimusuhi, dan itu sudah pasti. Cuma kewajiban kita harus mempertahankan. Kemudian diantaranya juga, dengarkan baik-baik, kemenangan itu bukanlah berarti kehancuran musuh. Kemenangan itu adalah kamu tetap mempertahankan kebenaran, sekalipun harus mati, itu kemenangan. Kalau anda lihat sepintas, koyok-koyok kalah Nabi Zakaria, yang menang raja itu. Kemenangan itu tetap Nabi Yahya, tetap Nabi Zakaria, tetap para anbiya, tetap orang-orang yang soleh. Kemenangan itu adalah yang mempertahankan kebenaran, itu menang.
Saya sudah berusaha tapi saya tidak berhasil. Kamu berhasil karena kamu tetap membela kebenaran. Nggak harus langsung spontanitas. Ayo, kalau berarti musuhnya tewas, berarti dia adalah kalah. Enggak. Walaupun kamu yang tewas. Karena itu, kamu jadi orang Islam ini jangan melihat, wah, kalau begitu kalah kita ya. Kenapa? Musuh kita lebih hebat. Musuh kamu itu hebat karena kamu hebat. Paham ya? Musuh kamu itu kuat karena kamu adalah kuat. Musuh kamu itu orang-orang besar karena kamu itu adalah besar, wahai umat Islam. Kalau kamu itu kecil, musuhmu cilik. Kalau kamu tadi itu hebat, musuhmu hebat. Mana mungkin tinju kelas berat, kemudian musuhnya adalah tinju kelas ringan, kelas bulu. Mana mungkin Argentina, Brazil misalnya, apa mana Jerman, Belanda misalnya, itu hampir persekap misalnya. Mana mungkin? Artinya musuh itu semakin hebat itu adalah orang itu semakin hebat, musuhnya tambah hebat. Loh, bukan berarti kalau begitu tidak ada harganya. Loh, ada semut itu ya musuhnya sebanding dengan semut. Gajah itu musuhnya yang sebanding dengan gajah. Dia ono gajah tukaran nabi semut. Begitulah juga, saudara. Kalau kamu menjadi orang hebat, jangan kamu merasa tidak punya musuh. Semua tidak punya musuh dengan aku. Oh, kaiso. Nabi Muhammad disediakan musuh Abu Jahal. Nabi Musa disediakan musuh Fir'aun. Nabi Ibrahim disediakan musuh Namrud. Tuh lihat bagaimana Nabi Yahya, bagaimana nanti sebentar lagi Nabi Zakaria, bagaimana Nabi Isa. Waduh, mereka itu luar biasa. Anda lihat bagaimana menyimak cerita para anbiya, musuhnya hebat-hebat. Nabi Hud kaum Ad, Nabi Fulan, waduh, mereka hebat-hebat. Karena itu, Anda semenjak menjadi orang beriman tidak mungkin akan lepas daripada ujian, yaitu menghadapi musuh. Tapi tugas kamu, janganlah kamu menjadi orang yang bermusuhan. Hadapi semua dengan bijaksana. Ketika orang tadi itu menjadi orang yang baik, hadapi dengan yang lebih baik. Idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Ketika orang tadi tidak baik, ajak dia tadi itu kembali ke ajaran Allah dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang ekstrim, bukan cara yang anarkis. Ajak dengan baik, dengan nasihat. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi kalau kamu ketemu dengan musuh yang mengancam kepada kamu, jangan jadi pengecup dan takut, hadapi. Tapi bukan untuk bermusuhan, tapi untuk mempertahankan kebenaran. Dan ketika pun kamu kalah, tersiksa, mati sekalipun, kamu bukan kalah, saudara, tapi kamu tadi itu adalah menang di sisi Allah, karena kamu adalah orang yang mempertahankan kebenaran. Mudah-mudahan insyaallah cerita Nabi Yahya ini akan membuat kita sadar dan muslimin sadar bahwa minuman keras adalah sangat bahaya, dan minuman keras itu adalah induk daripada segala kejahatan, dan menghindar, menjauh daripada perempuan-perempuan jahat, sehingga kita menjadi orang yang selamat. Dan juga mari kita bersatu untuk melindungi keluarga kita, lingkungan kita daripada minuman keras, daripada narkoba, dan juga daripada perempuan-perempuan yang bisa merusak akhlak daripada anak-anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan insya Allah
kebersamaan kita semuanya ini akan bisa mendatangkan bantuan Allah. Amin Allahumma amin.